warga masyarakat Kota Bekasi yang tentu saja bermasalah dengan hukum dapat meminta bantuan kepada kita. Tentu saja ada syarat-syaratnya ya, supaya penyelesaian hukum itu tidak harus di luar persidangan. Bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum itu secara musyawarah sehingga apa tidak berkepanjangan. Banyak masyarakat yang tidak tahu, khususnya misalnya tadi yang KDRT tadi itu, Iya. eh, para suami kebanyakan memang yang melakukan laki-laki ya. Kalau Iya, kalau betul. kekerasan fisik itu misalnya ada biru-biru Ada sehingga bisa bekasnya. divisum gitu kan. Tapi kalau kalau verbal itu memang butuh saksi. Hanya kita juga selain penyuluhan hukum kepada masyarakat juga insya Allah nanti kita akan adakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MUI TV, selamat datang di podcast MUI TV. Bagaimana kabarnya sahabat MUI TV? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sahabat MUI TV, kita semua tahu ya, kadang urusan hukum itu terasa rumit banget, apalagi kalau udah berhadapan dengan proses yang panjang. Istilah-istilah yang bikin bingung, ditambah lagi kondisi ekonomi yang enggak terlalu mendukung. Nah, disitulah peran Lembaga Bantuan Hukum atau LBH jadi penting banget, terutama buat masyarakat yang enggak punya akses atau enggak tahu harus kemana waktu menghadapi masalah hukum. Dan hari ini kita akan membahas secara khusus tentang LBH MUI Kota Bekasi. Siapa mereka, apa saja tugasnya, dan bagaimana cara masyarakat mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Untuk itu, kita kedatangan narasumber istimewa. Beliau adalah praktisi hukum yang telah lama mengabdi dalam bidang advokasi dan pembelaan hak masyarakat kecil. Inilah narasumber kita hari ini yaitu Bapak Ujang Hendra SH. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur LBH MUI Kota Bekasi dan Ketua Bidang Legal dan Advokasi di Yayasan Nurul Islam Islamic Center Bekasi. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Papa. Ya, terima kasih sudah hadir Bapak pada hari ini. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sudah siap membagikan ilmu untuk sahabat MUI TV? Insya Allah. Insya Allah. Oke, pertanyaan pertama nih Pak Ujang. Mungkin banyak masyarakat yang masih belum familiar sama hukum ini Pak. Bisa Bapak jelaskan apa sebenarnya LBH MUI itu Pak? Baik Mbak Papa juga para sahabat MUI TV. Sebetulnya LBH MUI TV, LBH MUI ini di periode yang sekarang adalah sebetulnya saya melanjutkan dari periode-periode sebelumnya. Tentu saja kalau bicara LBH ada aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang LBH atau bantuan hukum itu sendiri, yaitu ada di di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu yang mengatur tentang bantuan hukum. Kemudian kalau di MUI sendiri tentu saja ada surat keputusan dari MUI Provinsi Jawa Barat tentang pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Kota Bekasi masa hikmat 2024-2029. Kemudian untuk lembaga hukum dan HAM yang ada di MUI juga dikukuhkan lewat SK Majelis Ulama MUI Kota Bekasi tentang pengukuhan pengurus komisi-komisi dan lembaga-lembaga masa hikmat 2024-2029. Jadi apa sih sebetulnya yang membedakan LBH MUI dengan LBH yang ada di tempat lain kan gitu? Sebetulnya sih nggak ada bedanya, hanya saja mungkin kalau di MUI itu karena kita nuansanya nuansa keagamaan, religius, tentu saja yang kita kedepankan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Selain tentu saja bantuan hukum yang diatur secara perundang-undangan untuk keperluan dan membantu seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Kira-kira begitu Mbak Papa. Lalu apakah benar Pak masyarakat bisa mendapatkan layanan hukum itu secara gratis gitu? Ya, betul. Eh,
saya harus menyampaikan bahwa kalau kita bicara pendampingan hukum ya terhadap siapapun yang membutuhkannya, para advokat ini atau para lawyer ini biasanya sebelum dia betul-betul menjadi advokat itu harus ada pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat, kalau di istilah kita itu ada namanya pro bono, jadi nggak dibayar. Nah kemudian terkait dengan LBH itu sendiri, masyarakat khususnya Kota Bekasi, LBH MUI itu melaksanakan atau membuat program penyuluhan hukum secara gratis. Itu kita ada di hari Jumat, setiap hari Jumat pukul 14 atau jam 2 ya, jam 2 sampai jam 4 lah, sampai jam 4 menjelang asar atau sesudah asar, kira-kira jam 4. Nah itu siapapun warga masyarakat Kota Bekasi nanti dapat menghubungi kita, kemudian bisa datang di hari Jumat, tentu saja konfirmasi dulu. Nah itu hanya sebatas tentu saja konsultasi. Nah kalaupun misalnya ingin ada penyuluhan hukum juga, silahkan juga diajukan ke kita. Misalnya di wilayah mana, yang terpenting adalah tentu saja harus memenuhi syarat dan ketentuan. Misalnya kalau kita diundang untuk melakukan penyuluhan, ya orangnya minimal 50 orang lah gitu, 50 orang, kemudian tempatnya di mana. Dan alangkah bagusnya kalau misalnya yang mengajukan ini berkoordinasi, apakah dengan kelurahan setempat, dengan kecamatan setempat, atau juga bisa dengan MUI setempat. Misalnya yang ada di Kecamatan Bekasi Utara, silakan berkoordinasi. Sehingga nanti kita bisa menjadwalkan dan mengatur tim yang akan turun ke sana. Ya durasinya sekitar 1 sampai dengan 2 jam lah. Dan itu insya Allah gratis. Yang penting tadi silakan diajukan. Tentu saja program ini menjadi program yang berkesinambungan sampai dengan nanti masa khidmat kita berakhir nih di 2029 ya. Kira-kira begitu Mbak Papa juga berarti, sahabat Pak, MUTV. Berarti untuk penyuluhan itu juga gratis juga Pak semuanya? Insya Allah gratis ya. Kalau ada yang mau ngasih silahkan. Tapi pada prinsipnya kita gratis ya. Iya, gratis karena ini adalah bagian dari pengabdian dari LBH MUI Kota Bekasi. Dan itu berarti bisa ada nomor teleponnya gitu ya Pak? Ada nanti Bisa mungkin ditaruh di bawah sini ya. taruh di bawah nanti bisa dihubungi. Ada 3 nomor telepon, itu ada nomor saya, nomor sekretaris dan nomor bendahara daripada LBH MUI TV. Tapi untuk pelayanan secara online setiap hari Pak? Apa setiap Jumat juga? Setiap Jumat itu bisa hadir ke sini, bisa hadir secara offline tapi gitu ya? konfirmasi dulu, misalnya Pak kita mau hadir di MUI sesuai dengan jadwal. Konsultasi bisa masalah apa saja yang terkait masalah Contohnya hukum. apa aja sih Pak paling sering? Paling sering yang sudah itu ada masalah waris, kemudian masalah keluarga. Nah masalah keluarga ini banyak nih. Masalah keluarga ini banyak. Satu diantaranya adalah KDRT ya, KDRT. Nah itu kan sangat marak ya, dan tentu saja yang sering menjadi korban dan dirugikan adalah pihak perempuan. Betul. Nah ini kemudian juga di kota-kota besar seperti Bekasi, Kerawang gitu ya, masalah perceraian gitu ya. Ya sebatas konsultasi insya Allah kita sampaikan, kita terima dan itu gratis, nggak usah mikir nanti bayarnya gimana dan lain sebagainya, nggak usah lah. Yang penting itu tadi bahwa kita mengadakan konsultasi dan penyuluhan secara gratis. Gitu. Baik Pak, selanjutnya kemudian lingkup kegiatan LBH ini apakah hanya sebatas pendampingan ke pengadilan saja atau juga mencakup penyuluhan hukum di masyarakat? Tadi udah ya? Udah, lanjut lagi pertanyaannya. Kalau kita baca tujuan tentu sangat mulia ya Pak, tapi dalam praktiknya bagaimana LBH ini benar-benar bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan Pak? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana LBH menjalankan fungsi seperti yang pertama itu adalah advokasi kebijakan, lalu penyuluhan hukum, dan pembelaan hak asasi masyarakat kecil Pak. Baik, kalau
pendampingan, tentu saja kan ini pendampingan itu apakah kita sebagai pelapor, apakah kita sebagai terlapor, kalau misalnya pidana ya. Iya. Kemudian kalau misalnya nanti di pengadilan, apakah kita sebagai penggugat, apakah sebagai tergugat. Nah, lalu bagaimana masyarakat yang dikatakanlah masyarakat apa namanya istilahnya Bapak ya, Kecil. miskin atau Iya, masyarakat miskin, kecil ya, kecil. masyarakat kecil yang secara finansial mungkin tidak bisa membayar pengacara gitu, karena Betul. ya kalau kita lihat pengacara juga kan lumayan mahal juga, Mahal ya, pastinya, mahal Bang. pastinya ya, bisa puluhan juta Betul. gitu kan. Nah, warga masyarakat Kota Bekasi yang tentu saja bermasalah dengan hukum dapat meminta bantuan kepada kita. Tentu saja ada syarat-syaratnya ya. Kita juga kan ini kan bantuan hukum gratis. Betul. Padahal kalau sudah kita bicara di pengadilan kan itu ada biaya-biaya sebetulnya di pengadilan itu. Kalau misalnya kita sebagai penggugat harus daftar gugatannya, harus daftar kuasanya, dan itu ada biaya. Namun demikian, kita usahakan semua itu kita backup. Nah, tapi itu tadi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Salah satu di antara persyaratannya adalah bahwa mereka itu memang harus betul-betul orang yang katakanlah tidak mampu. Bagaimana caranya? Ya tentu saja minta surat keterangan. Betul. Sekarang apa istilahnya surat keterangan tidak mampu ya, Iya, SKTM, iya, yang betul. menyatakan bahwa keluarganya tidak mampu. Jangan juga kemudian datang ke kami meminta bantuan secara gratis, tapi datangnya aja pakai mobil, misalnya handphonenya iPhone. Nggak sesuai syaratnya. Kira-kira gitu. Artinya harus berimbang lah. Karena memang kalau bicara hukum itu kan sebetulnya kalau kita sih pengennya cepat selesai, jangan sampai ke jalur hukum, bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu kan. Ada istilahnya restoratif justice ya. Betul. Supaya penyelesaian hukum itu tidak harus di dalam persidangan. Bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum itu secara musyawarah sehingga apa tidak berkepanjangan. Nah, siapapun yang terlibat atau saya sih jangan sampailah kita ini terlibat masalah hukum gitu. Nah, untuk itu tentu saja tadi tuh kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ini loh hukum ini begini, ini tuh melanggar hukum. Nah, kalau ini dilanggar nanti konsekuensinya akan kena sanksi. Sanksinya apa? Ya, kalau sanksi itu kan bisa denda, bisa dipenjara kan gitu kan. Jadi banyak masyarakat yang tidak tahu, khususnya misalnya tadi yang KDRT tadi Iya. itu. Para suami kebanyakan memang yang melakukan laki-laki ya, laki-laki. Iya. Walaupun ada juga KDRT yang melakukan perempuan Ada ya, kepada Bang? suaminya, ada Tapi gitu. nggak banyak, nggak Nggak banyak, sebanyak tapi gitu. hampir 90% lah korbannya adalah perempuan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu kadang bukan hanya fisik ya, tapi juga verbal. Iya, betul. Verbal, misalnya Mental kadang-kadang kan ya, kalau verbal itu kadang-kadang kalau misalnya kita ya mohon maaf, bisa kita digampar itu mungkin sebentar hilangnya. Fisik ya nanti. Tapi kalau verbal itu kan kata-kata itu sampai bikin sakit hati gitu, itu lama gitu Iya. ya. Nah, Sembuhnya lebih lama ya justru. nah, sembuhnya lebih lama. Tapi ya, itu pun juga kalau verbal itu kan susah dibuktikan ya. Kalau kekerasan fisik itu misalnya ada biru-biru sehingga bisa bekasnya. divisum gitu kan. Tapi kalau verbal itu memang butuh saksi atau apa sehingga yang menyatakan bahwa oh iya dia pernah melakukan kekerasan dalam bentuk verbal. Tapi apapun ceritanya, kita memberikan pembelajaran lewat penyuluhan-penyuluhan tadi kepada masyarakat bahwa ada hal-hal yang mungkin mereka anggap biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Ya, termasuk misalnya bullying ya, bullying gitu kan lagi marak juga nih bullying nih. Betul. Lumayan juga nih biasanya terjadi di sekolah-sekolah ya. Nah, ini juga harus, makanya kita juga selain penyuluhan hukum kepada masyarakat juga insya Allah nanti kita akan adakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan kampus. Dalam rangka itu tadi, karena bullying, tawuran, nah itu kan mungkin mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya melanggar hukum gitu. Iya, betul. Dia nggak tahu konsekuensinya bahwa itu bisa terpidana. Kecuali demo ya Pak ya. Kalau demo itu tidak melanggar. Apa? Ya kalau demo juga kan ada diatur, ada undang-undang tersendiri ya. Itu kan dalam rangka mengeluarkan pendapat ya. Iya. Tapi juga harus diperhatikan, ada rambu-rambunya juga di situ. Kalau demo-demo itu sudah anarkis, merusak fasilitas umum, tentu saja juga kan
bisa kena delik gitu, Mbak Papa. Gitu. Baik, selanjutnya Pak, apa syarat yang harus disiapkan untuk permohonan atau cukup datang langsung aja Pak tadi? Ya, kalau hanya sekedar konsultasi, silakan saja datang ke kita. Tapi kalau misalnya nanti ternyata perkaranya harus berlanjut, ya tentu saja kalau memang ingin mendapat pendampingan secara gratis dari kita, itu tadi harus memberikan keterangan bahwa memang mereka tidak mampu, kan gitu. Sehingga kita juga bisa mencari dananya nih untuk itu. Kalau dalam undang-undang itu kan LBH itu dari mana pendanaannya kan gitu ya. Iya, betul. Nah, pendanaan itu bisa dari APBD. Sesungguhnya ya APBD. Jadi pemerintah dalam hal ini kalau misalnya LBH ingin mengajukan proposal untuk pendanaan harus diberikan. Karena apa? Itu bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat yang dananya itu ditanggung oleh APBD. Itu undang-undang loh yang menyatakan. Atau kalaupun tidak dari APBD, bisa juga dari dana-dana hibah atau dari para agnia lah, para agnia yang memang punya kelebihan harta, dia ingin berinfak, dia ingin bersedekah, ingin membantu masyarakat kecil lewat LBH, juga dimungkinkan. Tentu saja bantuan-bantuan yang tidak mengikat gitu. Jangan sampai misalnya saya bantu ini tapi nanti begini begitu. Artinya bantuan dari para agnia atau siapapun itu bantuan yang tidak mengikat dan tanpa syarat. Gitu ya, oke. Kira-kira gitu. Nah, berarti tadi kan juga untuk masyarakat Kota Bekasi. Berarti ini untuk masyarakat Kota Bekasi aja ya, Pak ya? Sebetulnya saat ini ya khusus untuk masyarakat Kota Bekasi dulu lah, karena kita kan LBH MUI Kota Bekasi. Jadi alangkah baiknya kalau memang walaupun tidak menutup kemungkinan juga membantu masyarakat di luar Kota Bekasi. Karena ya tidak terbatas inilah teritorial sebetulnya kan gitu. Gitu, oke. Selanjutnya Pak Ujang, kalau kita lihat data angka kriminalitas di tahun 2025 ini masih tinggi, Pak. Ya. Bahkan Kota Bekasi mencatat peningkatan dalam kasus pencurian dan penipuan daring. Bagaimana LBH MUI menanggapi kondisi ini, Pak? Ya, baik Mbak Papa juga sahabat MUI TV ya. Kita memang cukup prihatin ya dengan kondisi seperti saat ini. Ini kan apa tadi kejahatan daring dan pencurian ya? Iya, pencurian. Pencurian ya, memang kita kembali kepada faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Nah, inilah kelebihannya MUI dengan LBH-LBH yang lain kan gitu. Selain kita mengedukasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum, tentu saja kita nanti biasanya berdampingan tuh kalau misalnya mau penyuluhan. Jadi ada dari LBH-nya yang notabene mereka adalah praktisi hukum, insya Allah. Jadi teman-teman kita itu di LBH semuanya praktisi hukum. Kemudian biasanya berdampingan dengan majelis fatwa atau majelis dakwah. Nah, majelis fatwa atau majelis dakwah inilah yang kemudian secara akidah memberikan juga pencerahan supaya apa? Mereka secara agama harus tahu bahwa ini adalah perbuatan yang halal, ini perbuatan yang haram. Nah, konsekuensinya perbuatan haram itu ada sanksinya, kan gitu. Lalu bagaimana menyikapinya dengan adanya tekanan ekonomi gitu kan perlu kesabaran, perlu keimanan yang tinggi. Kadang kan begini, orang itu berbuat suatu tindak pidana kejahatan dalam kondisi yang terpaksa. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makan saja kan gitu. Nah, ini kan tentu saja perlu perlu tadi kalau misalnya kita sebagai muslim perlu tingkat keimanan yang tinggi, bahwa kita harus bersabar, harus mencari rezeki yang halal kan gitu. Nah, itu dalam rangka itulah nanti kita berkolaborasi dengan majelis fatwa atau majelis dakwah. Nah, sisi lainnya kita dari LBH-nya menyatakan bahwa ada konsekuensi hukum ketika masyarakat ini melakukan tindak pencurian dan lain sebagainya. Tadi daring juga itu intinya mereka harus tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar, yang tentu saja ada konsekuensi hukumnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah bedanya kita di MUI itu ada akhirat-akhiratnya lah kira-kira gitu. Gitu. Kalau biasanya melakukan penyuluhan itu di mana aja, Pak, selain di sekolah?
Selain di sekolah, tentu saja kita berharap nih ya, dari 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi ini bisa kita temuin semua. Kalau memang sudah kita sudah di 12 kecamatan sudah, nanti di kelurahan, berapa kali kita 54 kelurahan ya, Iya. 54 kelurahan, nggak apa-apa, artinya bahwa keberadaan LBH MUI ini memang bisa sampai dan menyentuh masyarakat yang ada di bawah. Iya, betul. Luar biasa sekali ya Pak Ujang, terima kasih banyak atas penjelasan dan insight-nya semuanya Pak Ujang. Buat sahabat MUI TV yang sedang menghadapi masalah hukum, ingat bahwa sebenarnya kamu nggak sendirian. LBH MUI Kota Bekasi hadir untuk memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma dengan dasar hukum yang kuat dan semangat melayani umat. Sebelum kami tutup, mungkin ada kesimpulan Pak yang ingin disampaikan ke sahabat MUI TV. Ya, sahabat MUI TV, jangan sungkan-sungkan bahwa tadi seperti disampaikan oleh Mbak Fafa bahwa apapun masalahnya, kami tentu saja bisa mencoba untuk membantu. Jangan sendirian, kemudian mengambil langkah-langkah yang sebetulnya malah mungkin akan merugikan diri sendiri. Kita menyediakan atau menyempatkan untuk berkonsultasi yaitu di hari Jumat. Nah, itu atau di luar itu pun silakan, nanti kalau memang dianggapnya urgent atau bagaimana misalnya bisa langsung mengontak nomor-nomor yang tadi sudah disiapkan. Ya insya Allah walaupun tadi jadwalnya konsultasi itu hari Jumat, tapi kalau memang ada hal-hal yang sifatnya mendesak langsung bisa menghubungi kita gitu, Bapak. Untuk masalah apapun. Masalah gitu, apapun yang ada di Kota Bekasi ini ya. Baik, sahabat MUI TV, bersama saya Fafa dan narasumber kita Bapak Ujang Hendra SH pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast MUI TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.